Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Saya Dwi Fitrianingsih dan rekan saya Nailatul Musyarofah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aliran Mu'tazilah. Definisi aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Bisa juga diartikan menjauh atau menjauhkan diri secara teknis. Istilah Mu'tazilah menunjukkan ada 2 golongan. Panggilan atau nama yang mereka pilih itu yakni ahli keadilan, disebabkan mereka memberi hak asasi bagi setiap manusia untuk menerima atau menafsirkan eksistensi dari sifat-sifat Allah, maka tidak terdapat paksaan dari Allah, bahkan manusia memiliki kekuasaan kodrat untuk meletakkan pilihannya dalam hidup ini. Hal ini dianggap satu keadilan di mana manusia tidak dipaksa bahkan diberi kekuasaan. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah. Dalam pembahasannya, mereka banyak memakai akal, sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Selanjutnya, sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul oleh para kelompok pemuja dan aliran Mu'tazilah tersebut muncul di kota Basrah atau Irak pada abad ke-2 Hijriyah, tahun 105 sampai 110 Hijriyah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelapornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Makhzumi Al-Ghazal. Mu'tazilah timbul berkaitan dengan peristiwa Wasil bin Atha dan temannya Amr bin Ubaid dan Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Wasil termasuk orang-orang yang aktif mengikuti kuliah-kuliah yang diberikan oleh Al-Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Suatu hari, salah seorang dari pengikut kuliah atau kajian bertanya kepada Al-Hasan tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar atau murtakib al-kabair. Mengenai pelaku dosa besar, Khawarij menyatakan kafir, sedangkan Murji'ah menyatakan mukmin. Ketika Al-Hasan sedang berpikir, tiba-tiba Wasil tidak setuju dengan kedua pendapat itu. Menurutnya, pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada di antara posisi keduanya, al-manzilah baina al-manzilataini. Setelah itu, berdiri dan meninggalkan Al-Hasan karena tidak setuju dengan sang guru dan membentuk pengajian baru. Atas peristiwa ini, Al-Hasan berkata, "I'tazalna" atau Wasil menjauhkan dari kita. Dan dari sinilah nama Mu'tazilah dikenakan kepada mereka. Selanjutnya, golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah dibagi menjadi 2. Golongan Mu'tazilah pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dalam menengahi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan yang netral politik masa inilah yang sesungguhnya disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khilafah. Selanjutnya, golongan kedua Mu'tazilah muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Karena peristiwa tahkim, golongan Mu'tazilah ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Saya akan menjelaskan poin yang nomor 3, yaitu tokoh-tokoh Mu'tazilah.
Yang pertama yaitu ada Wasil bin Atta al-Ghazal, yang kedua Abu al-Huzail al-Alaf, yang ketiga Ibrahim bin Sayyar an-Nazam, yang keempat Muammar bin Abad as-Sulmai, yang kelima yaitu Bashir bin al-Mutamir, yang keenam Jahiz Amr bin Bahar. Itu tadi adalah pokok dari golongan Mu'tazilah. Poin nomor 4 yaitu ajaran-ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Yang pertama yaitu At-Tauhid. At-Tauhid yaitu artinya pengesaan Tuhan, merupakan prinsip utama dan inti sari ajaran Mu'tazilah. Sebenarnya setiap mazhab teologis dalam Islam memegang doktrin ini. Akan tetapi bagi Mu'tazilah, tauhid ini memiliki arti yang spesifik. Yang kedua yaitu ajaran al-adl, yang berarti Tuhan itu maha adil, adalah suatu atribut yang paling jelas untuk menunjukkan suatu kesempurnaan. Karena Tuhan maha sempurna, sudah pasti dia adil. Ajaran tentang keadilan ini berkaitan erat dengan beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama yaitu perbuatan manusia, perbuatan baik dan terbaik. Yang ketiga yaitu mengutus Rasul. Yang selanjutnya yaitu ajaran al-amr bin al-ma'ruf an-nahi al-munkar, yaitu ajaran ini menekankan keberpihakan pada kebenaran dan kebaikan. Yang terakhir yaitu al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu ajaran ini terkenal dengan status orang beriman mukmin yang melakukan dosa besar. Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang materi aliran Mu'tazilah. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.